Guys, gimana kabarnya? Baik kan? Tentunya dong. Oke, di video kali ini, Mimin bakal menceritakan Donghua yang berjudul The Invisible. Ya udah, nggak usah banyak bacot ngalor ngidul lagi. Yuk langsung saja masuk ke pembahasan Donghua super kece ini. Let's go. Cerita berawal dari 3 jam sebelum kakak pertama Wei Chun menghilang. Mereka adalah keluarga Wei yang hidup di kota Feiyi. Xiao Hei merupakan anak ketiga dari keluarga Wei. Xiao Hei bangun dari tidurnya karena mendengar percakapan dari dua kakak perempuannya, Wei Ying dan Wei Chun. Wei Ying menyambut kedatangan dari Wei Chun ke rumah dengan seorang anak kecil yang digendongnya. Kemudian Wei Ying bertanya kepada Wei Chun, anak siapa ini? Wei Chun menjelaskan Chen Biao yang dikenal sebagai preman kota Feiyi memiliki masalah dengan orang tua anak ini. Chen Biao Wei menangkap anak ini untuk dijual dan dijadikan budak karena tidak tega akhirnya anak itu dibawa pulang oleh Wei Chun. Kemudian Wei Chun berpesan kepada Wei Ying agar mengantarkan anak itu ke desa Jiou. Orang-orang di sana yang akan menjaganya. Setelah berkata seperti itu, kakak pertama Wei Chun berpamitan kepada Wei Ying untuk pergi keluar mencari ayah dan ibunya. Xiao Hei mendengar ingin ikut mencari ayah dan ibunya karena Xiao Hei memiliki firasat buruk. Awalnya kakak perempuannya tidak mengizinkan Xiao Hei untuk ikut. Tapi karena Xiao Hei terus memaksa, akhirnya diizinkan oleh Wei Chun untuk ikut bersamanya. Tidak disangka Chen Biao sudah mengintip dari dekat rumah Wei dan Chen Biao mengetahui jika anak perempuan kecil yang dibawa oleh Wei Chun sekarang dijaga oleh Wei Ying. Kemudian Wei Chun dan Xiao Bao memulai perjalanan untuk mencari ayah dan ibunya di Gunung Shaoyang. Dulunya ayah dan ibu mereka adalah anggota tukang batu, namun tiba-tiba mereka hilang di kaki Gunung Shaoyang. Sambil menuntun kuda yang disewa Wei Chun, mereka memulai perjalanan. Di tengah perjalanan mereka melihat anak kecil yang dikejar oleh dua orang dewasa karena mencuri. Anak itu dibunuh oleh kedua orang tersebut. Mereka juga melihat seorang kakek yang menawarkan cucu perempuannya untuk dijadikan seorang budak. Xiao Hei terheran melihat kejadian itu, tapi Wei Chun berpesan agar adiknya tidak bersimpati, karena itulah jalan yang harus mereka lalui dalam kehidupan. Mereka melanjutkan perjalanan dengan menunggangi kuda. Ini adalah pengalaman pertama Xiao Hei berkuda, namun dia sudah mahir. Dalam perjalanan, sang kakak bercerita ingin menjadi murid guru Zhang, bahkan dia sudah mengumpulkan uang. Mendengar hal itu, Xiao juga ingin mengikuti jejak sang kakak. Setelah menempuh, sampailah mereka berdua di pinggiran hutan Gunung Shaoyang. Mereka beristirahat sebentar sambil melihat peta yang dibawa oleh Wei Chun. Di sana terlihat ada Chen Biao dan anak buahnya mengintip. Ketika akan meneruskan perjalanan, tiba-tiba terdengar suara aungan. Wei Chun menarik tangan adiknya untuk menghampiri kudanya. Tapi kuda mereka kabur, lalu muncullah monster dari dalam hutan. Itu monster adalah monster gila kulit hitam. Monster ini mengejar Wei Chun dan Xiao Hei. Wei Chun berusaha melawan monster gila dan menyuruh Xiao Hei untuk lari duluan. Tapi Xiao Hei merasa bersalah karena hanya menjadi beban untuk kakaknya. Xiao Hei dan Wei Chun lari bersama hingga ke tepi jurang. Tapi Wei Chun harus membunuh monster ini untuk tetap bertahan hidup. Wei Chun menaiki tubuh monster gila dan menusuk kepalanya dengan pedang. Tapi monster ini berusaha melawan dan melemparkan Wei Chun ke jurang. Xiao Hei berusaha menolong tapi tangannya tidak bisa menggapai Wei Chun. Chen Biao masih mengikuti mereka dan mengira kakak beradik ini sudah mati karena jatuh dari tebing. Xiao Hei meratapi kepergian kakaknya dan berjanji akan melindungi keluarga. Sementara itu, monster gila mendengar suara berasal dari pasukan khusus benteng keluarga Hong membunuh murid kultus Yang Qi. Monster itu berusaha menyerang tapi dibunuh oleh pasukan khusus benteng keluarga Hong. Xiao Hei yang melihat sangat kagum karena pasukan khusus membunuh monster hanya dengan sekali pukulan. Anak buah Tuan Muda Hong melapor bahwa mereka telah membunuh anggota kultus Yanku. Mereka juga membawa potongan kepalanya. Di sana juga ada kepala pengawal agen Yong Hei atau Tuan Cheng Zhenxing. Hong berkata kultus Yanku berkonflik dengan benteng keluarga Hong, oleh karena itu mereka membunuhnya.
Tapi Cheng Ayahong menawarkan kerjasama untuk mengawal pasukan khusus secara diam-diam menuju kota Feye. Namun melihat kejadian ini, Tuan Cheng merasa tidak pantas. Tuan Muda Hong berkata bahwa agen pengawal Yonghe berjalan sendiri untuk menuju sukses di jalan hutan belantara. Tuan Muda keluarga Hong berkata bahwa jika agen Yonghe dan keluarga Hong bisa bekerja sama, pasti akan lebih kuat. Menurut Tuan Cheng, aliansi 7 keluarga telah memerintahkan kota Feye selama belasan tahun. Dan benteng keluarga Hong telah berselisih kepada mereka selama bertahun-tahun tanpa hasil apapun. Ingin menang sepertinya tidak mudah. Lalu Hong memprovokasi bahwa aliansi 7 keluarga di kota Feye, aliansi seni bela diri, keluarga Jian, keluarga Guan, mereka selalu menekan di atas kepala agen pengawal Yonghe. Di sela pembicaraan mereka tiba-tiba ada serangan anak panah yang menghujani tempat mereka berbicara. Lalu Tuan Cheng beserta anak buahnya berlindung. Tuan Muda Hong dan anak buahnya menangkis semua serangan anak panah itu. Lalu pasukan militer aliansi 7 keluarga datang menyerang. Mereka adalah pasukan gigi raksasa. Meskipun kalah jumlah, pasukan khusus benteng keluarga Hong menghabisi semua musuhnya. Cheng melihat kehebatan kekuatan Tuan Muda Hong dan anak buahnya, akhirnya mengambil keputusan untuk bekerja sama dengan benteng keluarga Hong. Di sisi lain, Wei Jing yang akan pulang ke rumah dihadang oleh Chen Biao dan anak buahnya. Tidak ada yang menolong Wei Jing karena semua orang takut dengan Chen Biao. Lalu Xiao He datang menolong. Kedatangan Xiao He mengejutkan Biao. Mulanya Biao membiarkan Xiao He dan kakaknya pergi karena takut dengan Wei Chun. Namun saat dia melihat sapu Wei Chun di pergelangan tangan Xiao He, Biao menghentikan mereka berdua. Xiao He yang tidak memiliki ilmu bela diri dipukul habis-habisan oleh anak buah Chen Biao. Lalu ada 3 pemuda lewat di jalan tersebut dan melihat Xiao He dianiaya. Salah satu pemuda yang bernama Cheng Shao Jiu menolong Xiao He, dan Chen Biao pun kabur. Ketiga pemuda ini melanjutkan perjalanan ke Akademi Tinju Huishan. Para warga kampung berbicara bahwa akademi itu adalah akademi yang terkuat di kota Feye, yang dipimpin dan didirikan oleh Tuan Cheng sewaktu muda. Seketika itu Xiao He teringat akan perkataan kakak pertamanya Wei Chun yang ingin memasuki akademi dan berguru dengan Tuan Cheng. Saat sedang tidur, Xiao He pun bermimpi aneh. Dia bermimpi bisa menembus ambang batas wilayah. Keesokan harinya Xiao He mencoba mengikuti apa yang dimaksud kakaknya. Dia pergi ke tinju Huishan. Saat memasuki tempat tinju, dia melihat orang yang menolongnya sedang berlatih. Setelah latihan selesai, Xiao He bertemu dengan Tuan Cheng dan mengutarakan niatnya untuk berguru. Pada awalnya, Tuan Cheng menolak permintaan Xiao He karena melihat kualifikasinya sangat biasa. Meskipun dia belajar paling hanya mencapai level kulit gilas, tapi Xiao He bersikeras dan berjanji akan bekerja keras. Akhirnya Tuan Cheng menerima Xiao He untuk menjadi muridnya. Setelah Xiao He diterima menjadi murid guru Zheng, Zheng King mengajak Xiao He berkeliling akademi untuk diantar ke tempat latihan. Zheng King memberitahu kepada Wei He agar tidak merasa senang dan puas dulu, karena Wei He hanya menjadi murid luar untuk saat ini. Dalam waktu 1 tahun, Xiao He harus naik level ke kulit besi agar diangkat menjadi murid pribadi. Tapi jika Wei He tidak bisa mencapai target dalam 1 tahun, dia akan diusir dari perguruan atau akademi bela diri guru Zheng. Zhang King menilai Wei He tidak akan bisa mencapai itu semua karena hasil kualifikasinya kurang bagus. Merasa diremehkan, Wei He pun meminta untuk segera secepatnya untuk diantar ke tempat latihan. Di tempat latihan sudah ada kakak perguruan bernama Cheng Saiju yang bertugas untuk melatih pemuda termasuk Wei He. Cheng Saiju menjelaskan teknik tinju atau pukulan dasar Akademi Huishan. Dijelaskan bahwa tinju Huishan terbagi menjadi beberapa level. Level kulit sapi, level kulit batu, level kulit besi, ada 3 macam. Setelah level kulit gilas maka akan masuk ke energi dan darah sempurna pertama. Kemudian bisa menerobos ke level kulit sapi dan menjadi murid pribadi guru Zheng. Kemudian Wei He bertanya kepada kakak Cheng, sampai di level berapakah kakak Cheng sekarang? Lalu dijawab oleh kakak Cheng kalau dia sekarang baru di level kulit batu, hanya energi vital dan darah sempurna.
既能将拳头的皮肤打磨成厚实坚韧的特，我还撑得住。时间越长越好，但你是第一次训练。 Level kulit kilas dapat memoles kulit kepala tangan, jadi kondisi khusus yang tebal dan keras kulitnya akan sekeras batu. Wei He pun mempraktekkan tinju kilas. Wei He berlatih keras dengan tekad dan dendam. Setelah latihan, kakek Chun pun mengajak Wei He untuk berkeliling dapur tempat makan semua murid di Akademi Tinju Kuruzeng. Di situ kakak Aceng menjelaskan bahwa Wei He bisa makan sepuasnya. Di dapur disediakan sepotong daging monster asing yang sangat membantu meningkatkan energi vital dan darah. Seketika itu, Wei He langsung memakannya. Setelah memakan daging itu, Wei He merasakan mutiara yang ada di dalam dadanya bisa menerobos dan terhubung dengan alam lain. Lalu Wei He bertanya kepada kakak Zeng, dari mana dia mendapatkan daging itu selain di perguruan ini. Lalu kakak Zeng menjelaskan jika hanya ada beberapa restoran kelas atas yang menjual daging itu karena harganya sangat mahal. Acara makan pun sudah selesai. Kemudian Wei He disarankan untuk pulang dan beristirahat di rumah oleh Cheng. Di jalan menuju rumah, Wei He melihat Chen Biao menggoda kakak perempuannya. Wei He tidak terima melihat kakaknya digoda. Dia yang telah belajar ilmu tinju kilas pun melawan Chen Biao dan anak buahnya. Wei He berhasil mengusir Biao dan anak buahnya. Menjelang malam, tiba-tiba Wei He berniat untuk ke rumah Chen Biao untuk membunuhnya. Setelah sampai di rumah Chen Biao, Wei He kaget karena Chen Biao sudah meninggal. Jasadnya dikerubungi oleh serangga hitam dan hanya bersisa tulang dan kulit. Chen Biao adalah anggota dari kultus Yanku. Selama beberapa waktu, Wei He meninggalkan kediaman Chen Biao yang sudah meninggal. Pelindung anggota kultus Yanku beserta beberapa anggota kultus mendatangi kediaman Chen Biao. Mereka sudah bisa menebak bahwa Chen Biao dibunuh oleh wanita serangga hitam. Karena banyak anggota dari kultus Yanku yang dibunuh oleh wanita itu. Sesudah meninggalkan jasad Chen Biao, pelindung kultus dan anggota lainnya pun membakar rumah beserta jasad dari Chen Biao. Menjelang pagi, Wei Ying mendengar kabar kematian Biao. Wei Ying mengatakan pada Wei He bahwa Chen Biao meninggal karena rumahnya kebakaran dan Chen Biao tidak sempat menyelamatkan diri. Xiao He berpura-pura kaget mendengar berita itu. Pagi harinya, Wei He kembali ke Akademi Tinju Kuruzeng. Hari itu diadakan ujian level. Pada ujian pertama, Wei He lulus beserta 3 orang temannya. Ujian yang kedua adalah ujian tinju yang diuji oleh kakak seperguruan bernama Xiaoran. Di ujian tinju ini hanya Wei He yang lolos. Lalu dia diangkat menjadi murid pribadi oleh Guru Zeng. Guru Zeng berkata Xiao He layak untuk ke level tinju kulit sapi. Guru Zeng berpesan kepada Wei He bahwa tidak boleh ikut serta dalam konflik antara benteng keluarga Hong dan aliansi 7 keluarga. Sesampainya di rumah, Wei He pun memberikan kabar bahagia kepada Wei Ying bahwa dia lulus ujian dan sudah naik level. Di saat itu, Wei He dihampiri 2 kakak seperguruan yaitu Xiaoran dan Jiang. Mereka mengajak Wei He untuk ikut jamuan makan merayakan kelulusan Wei He. Akan tetapi Wei He menolak karena sebelumnya sudah ada janji dengan kakak Cheng untuk bertandang ke kediaman pusat pengawalan Yonghe. Sore pun tiba dan Wei He pun sudah berada di kediaman pusat pengawalan Yonghe. Wei He diterima untuk menjadi pengawal dan mendapatkan tugas pertama mengawal barang. Saat melewati hutan, Wei He teringat akan Wei Chan. Di tengah lamunannya itu, Wei He ditawari minum alkohol oleh rekannya, akan tetapi Wei He menolak. Tiba-tiba saja monster hitam gila menyerang mereka semua. Monster itu adalah monster yang dulu menyerang Wei He dan Wei Chan. Wei He dan para pengawal Yonghe lainnya masih bertarung melawan monster gila hitam. Si Hui berhasil melumpuhkan dan membuat si monster jatuh ke dalam jurang. Para pengawal lainnya pun memuji Xiao He karena telah berhasil melumpuhkan monster itu. Perjalanan pun dilanjutkan. Pagi harinya mereka telah sampai di desa Changfeng. Diberitahukan bahwa Changfeng berada di antara kota Feiye dan benteng keluarga Hong, serta bukan milik pihak manapun. Akhirnya mereka pun berhasil mengirim barang tepat waktu dan dengan selamat. Kepala pengawal Cheng ingin mentraktir mereka minum tapi Xiao Wei menolak.
Wei He mengatakan ingin pergi ke hutan belantara Saiyong dengan alasan untuk memburu monster gila berkulit hitam. Tapi sebenarnya tujuan Wei He adalah mencari ayah dan ibunya. Tibalah Wei He di kuil dalam hutan Shaoyang. Di kuil itu ada beberapa orang yang kebetulan mendorong gerobak berisi jenazah. Para pengawal itu membicarakan tentang budak yang dihabiskan lumayan banyak. Dalam perbincangan itu mereka menyebut aliansi 7 keluarga meminta tambahan budak secepatnya. Saat mengintip, Wei He ketahuan oleh serangga dari pelindung kultus yang bisa mengendus keberadaan orang asing. Pemimpin kultus meminta pasukan kultus menangkap Wei He hidup atau mati. Mereka bertarung, Wei He mengeluarkan asap untuk mengecoh pasukan kultus lalu membunuhnya satu persatu. Saat para anggota kultus sudah mati, Wei He mengambil harta mereka. Lalu Wei He melihat simbol anggota kultus sama dengan milik Biao. Wei He bersumpah akan membalas dendam orang tuanya dan akan menghancurkan sarang anggota kultus Yanku. Cerita dilanjutkan ke kepala altar kultus Yanku yang berbincang dengan pelindung kultus tentang masalah Wei He. Menurut kepala altar hal itu hanya masalah kecil. Yang menjadi masalah adalah wanita yang membunuh para anggota kultus. Pelindung kultus meminta pada ketua kultus untuk mengirim ahli dari pusat kultus untuk memberantas wanita serangga. Lalu anggota kultus berkata bahwa benteng keluarga Hong mengutus orang untuk bertemu dan melakukan kerjasama. Aliansi 7 keluarga dan benteng keluarga Hong datang mencari kultus Yanku. Mungkin dari kedua organisasi ini kultus bisa mendapat keuntungan besar. Pusat menginformasikan bahwa benteng keluarga Hong sudah bekerja sama dengan wanita ini karena wanita itu mendapat pengikut dari kota Feiyi. Untuk sementara ini, kultus hanya akan bekerja sama dengan aliansi 7 keluarga agar dapat membuat kota Feiyi masuk ke wilayah kultus mereka. Sementara itu, Tuan Hong mendapat laporan bahwa undangannya ditolak oleh kultus Yanku merasa kesal. Dia berkata jika sampai salah memilih pihak meskipun ada kesempatan untuk melepaskan diri juga tidak mungkin melibatkan diri. Wei He dan para pengawal Yong He pun kembali ke markas untuk menyampaikan bahwa dia berhasil mengantarkan barang dengan tepat waktu. Kakak seperguruan Cheng pun memuji Xiao Wei karena berhasil membunuh monster gila berkulit hitam. Lalu Xiao Wei diajak kakak Cheng untuk masuk ke dalam markas. Di halaman dalam ada ayahnya kakak Cheng yang sedang berlatih bela diri. Lalu kakak Cheng memperkenalkan Xiao He kepada ayahnya. Cheng menceritakan kepada ayahnya jika Xiao He adalah adik seperguruannya yang ada di Akademi Tinju Huishan yang bertugas untuk mengantar barang. Xiao He juga berhasil membunuh monster gila berbulu hitam. Mendengar cerita itu, ayah kakak Cheng memuji Xiao He dan meminta kakak Cheng untuk memberi beberapa keping emas kepada Xiao He. Xiao He kemudian meminta bantuan kepada ayahnya kakak Cheng untuk membantu mencari ayah dan ibunya yang hilang di gunung. Ayah kakak Cheng berjanji membantu Xiao He untuk mencari ayah dan ibunya. Xiao He pun merasa senang sekali akan hal itu. Kembali ke Akademi Tinju Huishan, di sana para murid berkumpul termasuk Xiao He. Guru Zeng bahkan turun tangan sendiri untuk menguji tinju para murid satu persatu. Pada kesempatan ini, Guru Zeng berlatih dengan Xiaoran untuk memeriksa energi vital dan darah Xiaoran. Para murid menyaksikan dengan seksama untuk melihat bagaimana tinju Huishan yang sesungguhnya. Setelah ujian, Guru Zeng memuji perkembangan ilmu tinju kakak Xiaoran. Yang tidak lama lagi dengan kemampuannya sekarang, Xiaoran dia akan segera memasuki level kulit besi dan mencapai triple energi vital dan darah. Kemudian Guru Zeng pun membubarkan arena dan meminta para murid untuk melanjutkan kultivasi. Guru Zeng meminta Xiaoran mengikutinya. Hal itu membuat para murid iri karena merasa Xiaoran diistimewakan. Lalu kakak Cheng meminta Xiao Wei untuk berlatih tinju dengannya. Akan tetapi Xiao Wei menolak karena khawatir Wei Ying sudah menunggu dirinya yang tidak pulang berhari-hari. Kakak Jiang Zengking dan Jiang berbincang. Kakak Yang mengatakan bahwa akhir-akhir ini keluarga Cheng mendapat sumur daging monster asing yang baru. Jiang mengajak mereka berdua untuk mencicipi hidangan daging itu. Jiang yang merupakan anggota dari aliansi 7 keluarga memanfaatkan kedekatannya dengan Xiaoran.
Karena semakin Guru Zeng memperhatikan Xiaoran, situasinya akan lebih menguntungkan bagi aliansi 7 keluarga. Sementara itu Guru Zeng mengatakan bahwa belum seorang pun murid dari perguruan Hyushin yang bisa menerobos triple energi vital dan darah. Guru Zeng mengatakan beliau akan mati dengan tenang karena sudah melihat kemampuan Xiaoran yang sudah melampaui batas dari murid-murid sebelumnya. Akan tetapi Guru Zeng khawatir akan kedekatan Xiaoran dengan aliansi 7 keluarga yang dianggap terlalu dekat. Guru Zeng mengingatkan kembali bahwa semua murid di perguruan Huishan harus bersikap netral, tidak boleh condong pada salah satu pihak manapun, karena cepat atau lambat akan menjadi pisau bagi orang-orang yang punya kuasa. Saat Xiaoran menjaga jarak dengan aliansi 7 keluarga dan menerobos kulit besi yaitu triple vital energi dan darah, maka tidak lama lagi Guru Zeng akan mengumumkan bahwa Xiaoran akan menjadi pewaris dari Akademi Tinju Huishan. Guru Zeng memberi buku teknik kultivasi kulit besi pada Xiaoran dan meminta Xiaoran agar tidak mengecewakan jerih payah gurunya. Di sisi lain, Xiao He pun kembali ke rumah dan bertemu dengan kakak perempuannya yang sudah dari tadi menunggu kepulangan Xiao He. Xiao He memberikan kabar kepada kakaknya bahwa dia keluar kali ini selain untuk mengawal, juga untuk mencari informasi tentang ayah dan ibu mereka. Xiao He yakin ayah dan ibunya pasti selamat. Kemudian Xiao He memberikan daging kepada Wei Ying untuk dimasak. Setelah memakan dagingnya dimasak Wei Ying, mutiara penghancur alam yang berada di tubuh Xiao He juga penuh dengan energi. Di akademi, Xiao He bertemu dengan beberapa murid termasuk kakak Cheng, kakak Xiaoran, Jiang Yan, dan Jiang Su. Setelah bertegur sapa, mereka meninggalkan Xiao He berlatih sendirian. Setelah keluar dari akademi, Jiang Yan sempat bersih tegang dengan Cheng bahwa investasi persahabatan Cheng dengan Xiao He membuahkan hasil. Mendadak Jiang Yang ingin mentraktir teman-temannya, tapi ternyata Cheng sudah mengetahui jika Cheng Yan merupakan anggota dari aliansi 7 keluarga. Di mana aliansi 7 keluarga sedang membutuhkan banyak orang, maka dari itu Cheng berniat menarik orang untuk berpihak kepadanya. Kakak Cheng pun menolak ajakan Jiang dengan alasan agen pengawal keluarganya sedang ada urusan lalu pamit pulang. Sementara itu Xiao He berlatih sangat keras hingga papan yang dipukulnya patah. 实在不好意思啊，我家镖局还有点事，我将魏师弟视为朋友。 Dia pun berganti papan pukul, lalu datang seekor kunang-kunang menempel pada punggungnya. Kunang-kunang itu dikirim untuk menemukan lokasi Xiao He. Kepala pelindung kultus berbicara dengan ketua aliansi 7 keluarga untuk membahas sekelompok rekan siluman sering menggunakan serangga tulisan hitam yang aneh untuk membunuh orang. Serangga ini datang dan pergi tanpa jejak. Hanya serangga penciuman aroma kultus dari pengawal kultus yang satu-satunya bisa melacak mereka. Pengawal kultus ingin memastikan ada rekan siluman yang tercium oleh aroma serangga tulisan yang berasal di Akademi Tinju Huishan. Tapi di dalam Akademi Tinju Huishan ada Sheng Faku yang bertanggung jawab. Kepala pengawal kultus pun meminta bantuan kepada ketua aliansi 7 keluarga untuk membantu mengusut. Tapi ketua aliansi tidak berjanji akan bisa membantu karena Guru Zeng dikenal sangat keras kepala. Pagi harinya saat Xiao He akan berangkat menuju Akademi Tinju Huishan, dia bertemu Xiaoran. Xiaoran berkata dia akan mentraktir kakak seperguruan mereka makan di gedung Suihua. Setelah itu Xiaoran pergi meninggalkan Xiao He, lalu secari kertas terjatuh. Saat Xiao He membaca isi kertas itu, tiba-tiba Zheng Qing datang. Xiao He memberikan kertas itu kepada Zheng Qing dan memintanya untuk mengembalikan pada Xiaoran. Daftar nama orang yang akan ditraktir Xiaoran ini mencurigakan karena ada nama Sui Jiu dan namanya. Dia ingin pergi dan melihat perjamuan itu. Xiao He bertanya kepada kakak Zheng apakah dia akan pergi di jamuan traktir itu. Kakak Zheng pun menjawab dia akan pergi. Sampailah mereka di jamuan makan itu, tidak disangka di balik jamuan makan itu ada pelindung kultus yang mencari seseorang yang mereka curigai berdasarkan petunjuk dari serangga kepercayaan pelindung kultus. Orang-orang yang dikumpulkan untuk acara makan adalah orang yang dicurigai oleh kultus Yangku. Pelindung kultus lalu menerbangkan serangga pencium aroma untuk mencari serangga tulisan hitam. Serangga pencium aroma menempel pada tubuh Xiao He, Zhang Xiaojiu, dan Jiang. Tapi menurut pelindung serangga ini tidak pasti karena dia terganggu oleh aroma lain. Di perjamuan ini, Xiaoran mencoba membujuk teman-temannya untuk menjadi anggota aliansi 7 keluarga agar mereka bisa unjuk bakat.
Tapi mereka semua mengingat perkataan guru Zheng untuk tidak berpihak. Zheng King marah dan meninggalkan tempat makan. Setelah Zheng King pergi, serangga ini kembali menempel pada Xiao He. Xiao He berpamitan pulang karena sudah selesai makan. Saat Cheng juga akan pulang bersama Xiao He, dia ditahan oleh Xiaoran. Dalam perjalanan, Xiao He diserang oleh pasukan kultus. Xiao He melemparkan debu lalu kemudian dia menyerang. Tapi kemudian pasukan kultus pun menyandra Wei Ying. Orang itu adalah pelindung yang tempo hari menyerang Xiao He. Pelindung ini sangat kuat dan membuat Xiao He terluka. Xiao He tidak menyerah, dia memakan sedikit daging untuk menerobos mutiara penghancur alam dan menaikkan energi vitalnya. Setelah memakan sedikit daging, Xiao He kembali memiliki kekuatan yang luar biasa dan berhasil melawan pelindung kultus dan pasukannya. Akhirnya pelindung kultus Yangku dan pasukannya kalah dalam pertempuran itu. Saat Xiao He dan pasukan kultus Xingku bertempur, kelompok benteng keluarga Hong memata-matai. Mereka melapor pada Tuan Muda Hong, lalu Tuan Muda Hong meminta mereka membantu Xiao He agar Xiao He bisa terus menghadapi kultus Yangku. Tuan Muda Benteng Kepala Hong memerintahkan anak buahnya untuk menyebarkan isu bahwa aliansi 7 keluarga telah menemukan mitra baru tanpa sepengetahuan kultus Yangku. Dia juga melarang semua aktivitas kultus Yanku di kota Feiye dengan tujuan untuk memecah belah kerjasama antara kultus Yanku dan aliansi 7 keluarga. Kakak Xiaoran berpapasan dengan kakak seperguruannya. Tiba-tiba Xiaoran menyerang dan membunuh orang itu dengan ilmu yang dimilikinya. Wei Ying dan Wei He berlindung di tempat tinggal Akademi Huishan karena dianggap lebih aman. Wei Ying sangat ketakutan dan meminta Wei He agar beberapa hari ini tidak keluar. Xiao He berkata dia hanya akan berlatih di akademi dan tidak akan kemana-mana. Saat Wei He keluar untuk latihan, tiba-tiba Xiaoran menyerang. Xiaoran berkata perkembangan di seperguruannya sangat cepat sehingga membuat dirinya kagum. Wei He berkata dia merasa ada yang menerobos dan berencana meminta gurunya meluangkan waktu sebentar untuk melihat perkembangannya. Mendengar itu, Xiaoran membahas tentang kultus Yanku yang diserang balik oleh Xiao He. Lalu Xiaoran mengatakan bahwa dia diberi tugas oleh kultus melalui aliansi 7 keluarga untuk mencari musuh mereka yang ada di Akademi Tinju Huishan. Melihat banyak anggota kultus yang mati, Xiaoran mengira itu dilakukan oleh orang yang mendukung Xiao He. Melihat Xiaoran sedikit takut dengannya, Xiao He pun menggertak Xiaoran dan berkata benteng keluarga Hong berpihak kepadanya. Di sisi lain, kakak Jiang Yan berdiskusi dengan pimpinan aliansi 7 keluarga tentang kematian para anggota kultus yang disebabkan oleh aliansi 7 keluarga. Jiang merasa rumor itu berasal dari benteng Hong. Hal ini sangat memalukan bagi aliansi 7 keluarga karena banyak anggota kultus yang mati di wilayahnya. Tapi di sisi lain mereka masih membutuhkan bantuan kultus Yanku untuk menghentikan infiltrasi benteng keluarga Hong. Pemimpin meminta Jiang untuk mengutus seseorang ke altar hukuman dan menyatakan kelanjutan kerjasama. Selain itu, pemimpin juga ingin Xiaoran segera membujuk Guru Zheng untuk berpihak ke aliansi 7 keluarga. Di balik perbincangan Xiaoran dan Xiao He, ternyata Xiaoran memiliki keinginan untuk bergabung juga dengan pasukan benteng keluarga Hong. Karena belum ada kejelasan dari dua pihak tersebut mana yang akan menang, Xiaoran ingin bergabung dengan aliansi 7 keluarga dan juga bergabung ke pasukan keluarga benteng Hong. Xiaoran juga berkata bahwa orang yang dia anggap siluman oleh kultus adalah orang lain. Jadi tidak akan ada lagi yang mengganggu Xiao He. Saat Xiaoran pun berjalan keluar akademi, tiba-tiba dia diserang oleh benteng keluarga Hong. Sementara di dalam akademi, Guru Zhang bersantai melihat murid-muridnya yang sedang latihan. Kemudian Guru Zhang meminta Kuwaci kepada Jiang, akan tetapi Jiang melarangnya demi kesehatan guru. Lalu datanglah Jiang Yan yang berkata bahwa Zheng sedang pergi jadi tidak ada yang mengatur guru hari ini. Jiang Yan meminta Jiang Su untuk mengembalikan Kuwaci kesukaan gurunya. Lalu datang Xiao He menemui Guru Zheng dan meminta untuk berlatih tinju karena ada yang menerobos di dalam dirinya. Guru Zheng meminta kakak Jiang Yan untuk membantu Xiao He. Selama beberapa lama semua orang yang ada di akademi dikagetkan dengan 2 orang murid yang membawa tandu.
Itu adalah Xiaoran yang sudah dalam keadaan babak belur dan terluka parah. Guru Zeng bertanya siapa yang menyerang Xiaoran. Kemudian Xiaoran menjawab yang menyerangnya memakai topeng dan merupakan Master Triple Energi Vital dan Darah. Lalu Guru Zeng menebak itu adalah tuan muda benteng keluarga Hong. 他就伤成这样了，昏倒在一个巷口。是个3次气血高手。 Guru Zeng pun mengingatkan Xiaoran untuk bersikap netral dan tidak membela salah satu pihak namun tidak diindahkan. Guru Zeng meminta agar Xiaoran untuk diantar ke kamar agar Xiaoran bisa beristirahat. Saat semua siswa dibubarkan, Guru Zeng meminta Wei He untuk mengikutinya. Di ruangan itu, Guru Zeng berkata bahwa dia semakin tua dan awalnya harapan dia ada di Xiaoran. Akan tetapi Xiaoran selalu memamerkan kekuatannya dan ini adalah akibat yang harus diterima Xiaoran. Kini Guru Zeng pun memilih Wei He untuk menggantikan posisi Xiaoran dan memberi Wei He sebuah buku teknik latihan level kulit besi tinju Huishan yang dulu juga diberikan kepada Xiaoran. Guru Zeng pun berpesan jika Wei He bisa berhasil latihan sampai level kulit besi dan memasuki triple energi vital dan darah, Guru Zeng akan melakukan perjamuan makan malam untuk secara resmi mengumumkan Wei He layak akan meneruskan dan menjadi penerus Akademi Tinju Huishan. Guru Zeng berkata di saat itulah baik daging monster asing, lahan daging maupun teknik semuanya akan ditawarkan ke Wei He. Kemudian guru meminta Wei He untuk segera beristirahat. Wei He pun mampir dan menjenguk kakak Xiaoran yang terbaring sakit dengan membawakan obat yang dimasak oleh Jiangsu. Xiaoran tidak menyangka Wei He lah yang datang ke kamarnya dan memberikan obat itu. Xiaoran merasa kecewa terhadap aliansi 7 keluarga yang dibelanya karena di saat Xiaoran terluka dan sudah cacat mereka malah membuangnya. Akhirnya Wei He berkata jujur kepada Xiaoran bahwa dia tidak ada di pihak manapun. Dia terpaksa berbohong karena ingin Xiaoran membantunya untuk merahasiakan tentang serangannya terhadap kelompok kultus. Wei He pun berterima kasih kepada Xiaoran karena telah merahasiakan hal itu. Lalu Wei He pun pamit untuk melanjutkan latihannya. Mulai saat itu, Wei He pun semakin rajin belajar dengan Guru Zeng untuk mendalami seni tinju diagram fundamental tinju Huishan. Di lain sisi, Jiang Yan yang merupakan anggota aliansi 7 keluarga murka terhadap laporan bahwa patriark keluarga Xi dibunuh. Dan dalam 1 bulan sudah 15 anggota penting yang dibunuh oleh benteng keluarga Hong. Jiang Yan pun mengajak Wei He dan Cheng untuk perjamuan dan berdiskusi tentang kota Feye yang saat ini tidak aman. Akan tetapi baik Wei He maupun yang tidak tertarik akan hal itu. Jiang Yan terus membujuk Wei He untuk ikut bergabung dengan aliansi 7 keluarga dengan berbagai penawaran yang menarik, akan tetapi Wei He tetap tidak bergeming dan lebih memilih untuk tetap makan. Lalu mereka pun berpamitan pulang. Saat hendak mengundurkan diri tiba-tiba Jiangsu datang. Mereka duduk kembali. Tak lama setelah itu saat mereka mengobrol ada serangan datang. Serangan itu dari kelompok benteng keluarga Hong, dan mereka berempat pun dipukul mundur oleh salah satu orang anggota keluarga benteng Hong yang begitu tangguh. Akhirnya berkat kerjasama mereka berempat, pasukan khusus keluarga Hong bisa ditumbangkan. Jiang berterima kasih kepada 3 temannya karena telah menyelamatkan dia. Akhirnya mereka bertiga pulang. Informasi dari pengawal Jiang bahwa yang meninggal tadi merupakan guru bayi dari Akademi Tinju Tongbei, aliansi seni bela diri yang dikenalnya. Lalu Jiang melaporkan kepada ayahnya bahwa aliansi seni bela diri mungkin sudah berpihak kepada benteng keluarga Hong. Kemudian ayah Jiang memerintahkan Jiang untuk ke Gunung Sangyong bertemu dengan kultus dan meminta rencananya untuk dimajukan. Kakak Cheng mengundang Wei He untuk datang ke kediamannya dan mengajarkan pembuatan racun air. Cheng juga mengundang ahlinya yaitu Nona Guan yang mengajarkan pembuatan racun itu. Memang racun dari keluarga Guan sudah tidak diragukan lagi kehebatannya. Namun Nona Guan memberi 1 botol racun itu cuma-cuma karena Xiao Wei sudah dianggap teman baik. Setelah memberikan 1 botol racun itu, Nona Guan pun pamit kepada Xiao Wei dan juga Cheng Li karena akan ada pertemuan. Xiao Wei pun berniat memberikan racun itu kepada kelompok kultus. Malam harinya, Wei He segera berangkat ke gunung ke tempat kelompok kultus. Sesampainya di dekat altar kelompok kultus, Wei He melihat altar anggota para kultus terbakar.
Lalu Wei He mendekati altar yang terbakar itu dan di sana para anggota sudah diserang oleh keluarga Benteng Hong. Kepala altar dan kakak Jiang yang merupakan anak dari ketua aliansi 7 keluarga berhasil selamat dari serangan itu. Anggota benteng keluarga Hong melaporkan kepada Tuan Muda benteng keluarga Hong bahwa mereka gagal menangkap dan menghabisi ketua altar dan Jiang Yan. Tuan Muda keluarga Hong juga baru tahu jika di dalam altar itu tersembunyi beberapa ahli triple energi vital dan darah, sehingga mereka bisa kabur. Akan tetapi Tuan Muda memerintahkan anak buahnya untuk mengejar, karena mereka tidak akan bisa kabur lebih jauh lagi. Ternyata Jiang dan kepala altar bersembunyi di dalam tempat persembunyian di altar sampai kelompok benteng keluarga Hong meninggalkan altar. Di saat itu Wei He mendengar percakapan antara Jiang dan kepala altar. Wei He pun baru tahu jika Jiang bekerja sama dengan kelompok kultus Yanku. Wei He kemudian menyerang kepala altar kultus karena ingin menyelamatkan ayah dan ibunya. Di dalam serangan itu Wei He kewalahan. Kemudian Wei He mengeluarkan racun kuat untuk membunuh kepala altar dan Jiang Yan. Kemudian Wei He membuang jasad keduanya di bawah tebing dengan harapan kedua jasad itu tidak ditemukan oleh siapapun. Namun kedua jasad itu ditemukan oleh anggota benteng keluarga Hong. Atas perintah Tuan Muda benteng keluarga Hong, jasad itu dikirim di area publik untuk memancing permasalahan. Keluarga Hong memanfaatkan masalah ini untuk mengambil keuntungan. Alhasil keluarga aliansi 7 keluarga membuat perhitungan dengan pengawal Yong He dan kerabatnya Tuan Kun. Karena jasad kedua orang itu terdapat racun air buatan keluarga Gun. Wei He sedang berlatih dengan Guru Zheng. Akan tetapi Guru Zheng menilai kemajuan bela diri Wei He masih jauh dari harapan. Lalu Jiang Su pun berlari menghampiri Guru Zheng dan Wei He dan memberi kabar bahwa Xiaoran sudah pulih kembali. Kemudian Guru Zheng mengetes sendiri pukulan dari Xiaoran. Dan benar Guru Zheng pun mengakui bahwa kekuatan Xiaoran sudah kembali dengan pulih sempurna. Malam harinya Wei He bermimpi lagi tentang dunia yang aneh. Dia menemukan cara untuk mengembalikan kekuatannya. Cara cepat untuk naik ke teknik mencapai triple energi vital dan darah lebih cepat dibandingkan tinju Huishan. Wei He mencoba untuk mempraktekkan temuannya dalam mimpi, dan benar saja setelah itu kekuatannya meningkat tajam. Beralih ke ketua pengawal Yong He yang sedang melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan mengantarkan barang, kedua ketua pengawal Yong He diserang. Untungnya ketua pengawal Yong He tidak cedera. Setelah beberapa lama muncullah banyak pengawal aliansi 7 keluarga dan pasukan gigi raksasa. Ternyata di sini barang yang diantar ketua Cheng adalah barang milik aliansi 7 keluarga. Ketua Cheng bingung kenapa dirinya diserang oleh aliansi 7 keluarga. Manajer Zhao yang merupakan ketua aliansi 7 keluarga menuduh kalau ketua Cheng bekerja sama dengan benteng keluarga Hong untuk membunuh anggota aliansi 7 keluarga. Tidak lama terdengar kabar bahwa banyak mayat agen pengawal Yong He berserakan di hutan. Warga kampung membawa mayat itu kembali ke kediaman agen kepala Yong He. Mereka merasa sedih karena ketua Cheng dinilai baik dan sering membantu warga. Jadi mereka merasa harus membalas budi. Wei Jing mendengar kabar tersebut, lalu bergegas pulang menyampaikan kabar itu kepada adiknya Wei He. Tanpa pikir panjang, Wei He langsung berangkat ke kediaman kakak Cheng, mengingat hubungan baik mereka. Cheng sedang mengadakan upacara pemakaman sang ayah. Di sana juga ada beberapa orang termasuk manajer Zhao. Zhao mengucapkan bela sungkawa kepada Cheng. Cheng juga menyampaikan rasa penyesalannya karena gagal menyelesaikan tugas untuk mengantar barang manajer Zhao. Tuan Muda Cheng meminta kompensasi waktu untuk bisa mengembalikan 700 stil emas Zhao yang hilang. Tapi Zhao berkata reputasi agen Zhao sudah jelek, orang-orang tidak percaya dengan mereka lagi. Lalu manajer Zhao memberi solusi dengan memberi sebuah tawaran jika Cheng menandatangani kontrak Zhao. Dia akan membeli ladang daging ular hitam hidung perak beserta metode membiakannya dengan harga 700 stel emas. Cheng sangat marah karena ular hitam hidung perak adalah fondasi keluarga Cheng yang nilainya tidak hanya 700 stel emas. Karena Cheng menolak, Zhao meminta uang 700 stelnya dikembalikan sekarang juga dengan menggunakan akte tanah agen pengawal Yong He. Zhao mengancam akan menghapus agen pengawalan Yong He dari kota Feiyi. Hampir saja Cheng menandatangani kesepakatan itu, lalu Xiao He datang menghentikan Cheng dan memberinya 1000 tel emas. Xiao He memberikan uang itu karena dia hampir menguasai telapak 5 bukit.
Jadi menukarnya dengan beberapa teh emas bukanlah masalah. Cheng menyerahkan uang itu kepada Zhao lalu membakar surat kontrak yang dibuat Zhao. Cheng berencana pindah dari kota Fei ke ibu kota lain karena reputasi agen pengawalan Yonghe sudah rusak. Dia akan memulai dari awal lagi. Setelah selesai mengatur pemakaman sang ayah, Cheng dan anggota keluarganya bersiap untuk pergi. Wei He datang untuk mengatur kepergian Cheng. Saat berpamitan, Cheng berpesan kepada Wei He tidak peduli bagaimana kondisinya, Xiao He harus tetap berpegang teguh pada inti aliansi seni bela diri untuk tidak terlibat dalam konflik aliansi 7 keluarga dan benteng keluarga Hong. Sebelum pergi, Cheng memberikan kotak yang berisi liotin giok berbentuk ikan, peta dan buku teknik naga terbang. Cheng merasa mungkin suatu saat Xiao He akan membutuhkannya. Setelah itu, Xiao pergi ke gedung Zihua untuk bertemu Nona Guan. Mungkin setelah ini aliansi 7 keluarga akan mengincar keluarga Guan karena Jiang Yan mati karena racun keluarga Guan. Lalu Nona Guan memberikan sekotak racun pada Xiao He sebagai ucapan terima kasih karena mengantar Cheng. Xiao Ran mengucapkan bela sungkawa kepada manajer Zhao. Dia secara sengaja diundang oleh manajer Zhao untuk bergabung ke aliansi 7 keluarga dan bersatu membalas dendam atas kematian Jiang Ran. Zhao mengklaim meninggalnya Jiang Yan akibat perbuatan kelompok Yonghe dan kelompok Guan. Keluarga Guan akhirnya meninggalkan kota Fei karena hasutan dari aliansi 7 keluarga. Ternyata tim perisai barat berkhianat kepada keluarga Guan. Tim perisai barat menyerang keluarga Guan di perjalanan. Xiao Ran berniat jahat kepada Jiangsu karena ingin menguasai keluarga Jiang. Xiao Ran mengajak bertemu kakak Jiangsu di kedai. Di sisi lain, kedai ada Xiao He yang juga sedang makan. Dia merasa sedih karena Cheng teman yang biasa diajak makan bersama telah pergi. Saat sedang makan, Jiangsu meminta aliansi 7 keluarga untuk mengampuni keluarga Guan. Tapi Xiao Ran berkata bahwa aliansi 7 keluarga menghasut tim perisai barat untuk membusnakan keluarga Guan. Selain itu, aliansi 7 keluarga juga akan menghancurkan keluarga Jiang karena dianggap berkomplot dengan benteng keluarga Hong. Xiao Ran merayu Jiangsu untuk menikah agar keluarga Jiang aman karena memiliki menantu Xiao Ran, tapi Jiangsu marah. Saat akan pergi, Jiangsu merasa tidak berdaya, rupanya minumannya telah dicampur obat penambah gairah. Setelah mengisi energi, batu penghancur alam Wei He keluar. Dia melihat Xiao Ran dan sedang memaksa Jiangsu untuk diantarkan pulang. Wei He menghentikan Xiao Ran untuk mengantarkan Jiangsu pulang. Jiangsu mengatakan kepada Wei He bahwa keluarga Guan akan diserang oleh aliansi keluarga 7 keluarga. Tak lama Wei He pun pergi untuk membantu keluarga Guan yang sedang diserang dan dihianati oleh kelompoknya sendiri. Ternyata di dalam penyerangan itu semua pengawal keluarga Guan sudah tewas, tinggal Nona Guan dan kakak laki-lakinya. Tidak butuh waktu lama, Wei He datang membantu Nona Guan dan kakaknya dan berhasil menewaskan semua pasukan pengkhianat tim perisai barat. Nona Guan dan kakaknya akhirnya bisa selamat dan mereka mengucapkan terima kasih pada Wei He. Sebelum berpisah, Nona Guan memberi Wei He kenang-kenangan berupa buku metode mengidentifikasi racun pada daging monster asing kepada Wei He. Setelah mereka pergi, datanglah pasukan benteng keluarga Hong. Mereka menemukan Cheng Jun, musuh keluarga Guan, juga mati. Tapi selain karena racun, perisai Cheng Jun hancur oleh satu pukulan yang mirip tinju Huisan. Seluruh aliansi seni bela diri sedang mengadakan pertemuan di kota Fei untuk membahas kekacauan yang ada di kota Fei. Kedatangan Hong membuat tetua bela diri kaget karena sesuai kesepakatan. Aliansi seni bela diri tidak boleh memihak manapun dan harus bersikap netral. Di rapat itu, Hong menerangkan bahwa jika semua aliansi bela diri ingin selamat dan ingin tetap hidup, alangkah baiknya mereka semua bergabung ke kelompok benteng keluarga Hong. Hong berkata aliansi 7 keluarga sudah merajalela dan membunuh orang ataupun kelompok yang tidak ingin bergabung ke aliansi 7 keluarga. Akan tetapi, Guru Zheng meragukan hal itu. Guru Zheng mengkhawatirkan apabila nanti aliansi bela diri sudah bergabung ke dalam kelompok benteng keluarga Hong, mereka akan dikhianati. Guru Zheng selalu berkomitmen dan selalu mengingat bahwa aliansi seni bela diri sampai kapanpun harus bersikap netral dengan tidak membela salah satu kelompok. Di dalam alutnya perbincangan itu, murid dari Guru Zheng memasuki ruangan, memberi kabar bahwa salah satu dari pendiri seni bela diri meninggal dunia saat hendak mengikuti rapat. Teridentifikasi yang membunuh guru bela diri itu adalah kelompok aliansi 7 keluarga. Lalu Guru Zheng mengadakan pertemuan kepada seluruh murid perguruan Akademi Huisan dan mengusir Xiao Ran.
karena Xiaoran dengan jelas masuk ke dalam kelompok aliansi kelompok 7 keluarga. Pengusiran itu disaksikan oleh semua murid Huishan. Kemudian Guru Zhen pun menobatkan dan mengumumkan pada saat itu juga bahwa Wei Hei untuk menjadi penerusnya. Guru Zeng mengatakan 3 hari ke depan akan mengundang setiap kepala sekolah bela diri dari aliansi seni bela diri untuk datang ke Huishan, yaitu untuk merayakan Wei Hei yang telah naik ke 3 darah serta mengumumkan bahwa Wei Hei sebagai penerusnya. Xiaoran pun pergi menemui Zhao dan mereka merencanakan hal buruk. Di dalam perayaan nanti, Xiaoran diberi tugas untuk mengamati pergerakan dari Akademi Seni Bela Diri Huishan. Ketika ada pergerakan, Xiaoran diberi tugas untuk memusnahkannya. Hari perayaan pun datang, semua anggota aliansi seni bela diri telah datang. Guru Zeng pun membuat pengumuman bahwa Wei Hei akan menjadi penerusnya karena sudah memenuhi syarat dan telah ahli triple energi vital dan darah. Akan tetapi ada beberapa pendiri sekolah seni bela diri yang meragukan kemampuan Wei Hei. Satu persatu murid dari sekolah lain menguji kekuatan dari Wei Hei. Guru Zeng mengajak para tetua untuk minum arak. Namun ini hanyalah trik dari Guru Zeng karena dari awal Guru Zeng sudah mencuriga kalau dia diikuti oleh salah satu muridnya. Tidak salah lagi, itu adalah anggota dari kelompok 7 saudara yang menyusup ke Akademi Seni Bela Dirinya Guru Zeng. Semua murid termasuk Guru Zeng dan para guru dan murid dari sekolah bela diri lain melakukan perjalanan untuk pindah ke kota Ta. Di tengah perjalanan mereka dihadang oleh aliansi 7 keluarga, benteng keluarga Hong dan juga pasukan gigi raksasa. Mereka bersatu untuk menyerang murid dan guru dari sekolah seni bela diri. Salah satu anggota aliansi 7 keluarga menyerang Xiao He. Orang ini memiliki kemampuan yang sangat hebat. Dia berlari dengan cepat dan tiba-tiba menyerang Xiao He. Kemudian datang Guru Zeng menolong Xiao He. Guru Zeng bertanya kenapa mereka menyerang aliansi bela diri padahal tidak pernah bersinggungan. Guru Zeng bertaruh dengan anggota aliansi 7 keluarga, sementara Xiao He membawa pergi murid yang lain. Xiao He dan murid yang lain masih dikejar oleh pasukan aliansi 7 keluarga. Mereka berusaha melawan dengan menyemprotkan racun air yang diberikan Nona Guan. Di saat terhimpit, mereka menunggu kedatangan keluarga Hong yang akan membantu, namun tidak kunjung datang. Apalagi tetua mulai meragukan perkataan Hong. Di sisi lain, Guru Zeng berhasil memenangkan pertarungannya dengan anggota aliansi 7 keluarga. Dia menemui Xiao He dan murid yang lain untuk menolong. Zheng Qing berlari memeluk ayahnya, namun saat mengetahui tangan ayahnya terluka, dia bersedih. Pasukan gigi raksasa kembali muncul. Guru Zeng mendorong Xiao He untuk membawa murid yang lain pergi dan berjanji akan menemui mereka lagi. Zheng Qing ingin membantu ayahnya tapi kakinya terluka. Kemudian Xiao He menggendongnya. Setelah berhasil mengalahkan semua musuh, tetua Yun datang menemui Guru Zeng. Guru Zeng mempertanyakan keberadaan keluarga Hong tidak menepati janjinya. Akhirnya bantuan dari benteng keluarga Hong datang. Para murid dan guru aliansi seni bela diri pun merasa senang. Keluarga Hong terus menyerang aliansi 7 keluarga secara membabi buta. Mereka juga menyerang pasukan gigi raksasa yang kekuatannya di luar kemampuan murid para akademi bela diri. Guru Zeng dan para pendiri sekolah terpisah. Hal ini membuat Zheng Qing begitu khawatir karena ayahnya belum berkumpul dengan mereka. Wei Hei memutuskan untuk mencari Guru Zeng dan guru-guru pendiri dari sekolah lain. Di sisi lain, aliansi 7 keluarga sedang membabi buta membunuh orang-orang kota yang tidak mau bergabung dengan kelompok mereka. Setelah membunuh pasukan gigi raksasa, Hong menemui tetua aliansi bela diri. Dia meminta maaf karena datang terlambat. Saat Guru Zeng meminta Hong untuk mencari muridnya, tiba-tiba Hong menusuk Guru Zeng. Rupanya Hong dan Yun berkomplot untuk menghancurkan aliansi seni bela diri dan aliansi 7 keluarga. Dengan sisa tenaga, Guru Zeng mencoba melawan kelompok benteng keluarga Hong. Guru Zeng meninju Hong dan mengakibatkan topeng yang dipakainya retak. Orang di balik topeng itu adalah Xiaoran yang menyusup ke Akademi Bela Diri dan memantau aliansi 7 keluarga melalui Jiangyan. Dia juga ingin menjadi pewaris Akademi Tinju Huishan untuk menguasai seluruh aliansi seni bela diri. Xiaoran juga sengaja membuat seluruh kota dalam bahaya karena kemarahan aliansi 7 keluarga.
dan membuat aliansi bela diri yang netral kabur sesuai rencananya. Zhang King bercerita bahwa ayahnya adalah murid sekte Wuxi yang diperintahkan untuk menjaga kota Feiyi. Kemudian sekte pindah, tapi karena Guru Zheng sudah menikah dan memiliki anak, dia tidak ikut pergi. Meskipun ayahnya sudah meninggalkan sekte, tapi dia masih membawa 3 barang milik sekte. Ternyata barang itu diberikan pada Xiao Hui untuk dibawa ke sekte Wuxi. Selama diterima oleh sekte Wuxi, maka dia bisa melanjutkan mantra Wuxi Huishan yang sempurna. Kemudian mereka bergerak untuk mencari guru dan yang lain, tapi mereka hanya menemukan sabu Guru Zheng. Setelah menemukan sabu Guru Zheng, mereka mencoba mencari keberadaan Guru Zheng di sekitar. Tiba-tiba Xiao Hui mendengar suara orang datang. Mereka diserbu pasukan keluarga Hong. Lalu Xiaoran datang menyapa teman-temannya. Akhirnya mereka tahu bahwa Xiaoran merupakan tuan muda dari benteng keluarga Hong yang menyamar menjadi murid di Akademi Huishan. Saat Zhang King bertanya keberadaan ayahnya kepada Xiaoran, Xiaoran tidak menjawab. Xiaoran memberikan giok yang biasa dipegang oleh Guru Zheng. Kemudian salah satu pengawal dari benteng keluarga Hong menjawab jika Guru Zheng sudah tewas. Di situ Zhang King bersedih dan berduka. Xiaoran bertanya dan mencari barang peninggalan Guru Zheng agar dia bisa menjadi penerus Akademi Seni Bela Diri Huishan. Xiaoran meminta barang milik sekte Wuxi. Jika mereka memberikan 2 barang itu, maka mereka akan dibiarkan selamat. Tetapi di saat Wei Hei ingin menyerahkan kedua barang itu, Xiaoran tiba-tiba ingin bertarung dengan Wei Hei. Malam sebelumnya Xiaoran sudah mempersiapkan diri. Dia makan daging asin yang begitu banyak untuk meningkatkan energinya. Di awal pertarungan, Xiaoran memukul mundur Wei Hei, sehingga kakak perempuan Wei Hei sempat khawatir jika Wei Hei terluka. Akan tetapi Wei Hei masih berusaha keras untuk melawan. Ayo, 瘙痒痒而已。 Akhirnya Wei Hei berhasil mengalahkan Xiaoran. Xiaoran dijadikan tawanan sampai mereka bisa keluar dari hutan dengan selamat. Tapi di tengah perjalanan sebelum keluar dari hutan, Wei Hei membunuh Xiaoran. Xiao He dan murid yang lain melanjutkan perjalanan ke kota Tai dan bertemu dengan sekte Wuxi. Sementara kota Fei yang merekrut para pengungsi baru agar makin banyak orang yang membayar pajak. Di antara para pengungsi itu ada kakak pertama Wei Chun yang ternyata masih hidup setelah terjatuh dari atas tebing. Dan ceritanya pun bersambung sampai sini dulu ya guys ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like dan komennya biar Mimin semakin bersemangat. Oke, sekian, terima kasih.